Waspada HIV/AIDS, cegah sebelum terlambat karena HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Media Kesmas, podcast di mana kami akan mewawancarai narasumber yang ahli di bidangnya. Dan pada hari ini, di mana kami akan mengobrol mengenai HIV/AIDS untuk memperingati Hari AIDS Sedunia. Dengan tema, HIV bukan akhir segalanya, perkuat solidaritas ODA, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anikta Oktasari, biasa dipanggil Tata, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat, sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Baik, di episode perdana podcast pada hari ini, kita kedatangan tamu yang super spesial. Beliau merupakan dosen mata kuliah Kesehatan Reproduksi, sekaligus menjadi CO Deputi Penelitian dan Akademik Social Responsibility di IKA Baktiwiyata. Beliau juga merupakan lulusan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Jember, juga menempuh gelar Magister di Universitas Gadjah Mada, Magister S2 Kesehatan Masyarakat. Kita sambut Ibu Ratna Frenti Nurhalim, SKM MPH. Terima kasih, salam kenal. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, kita ada jargon Ibu. Nanti kalau Tata bilang waspada HIV/AIDS, jawabnya jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke. Teman-teman di rumah juga bisa ikutan jargon ya. Langsung dicoba aja ya Bu ya. Oke. Waspada HIV/AIDS, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Nah, Ibu ini kan jadi dosen di IKA Baktiwiyata nih Bu. Kalau boleh tahu bagaimana keseharian Ibu menjadi dosen di IKA Baktiwiyata ini? What is your day like Ibu? My day is like selalu diawali dengan doa ya setiap hari. Dan kemudian tentu saja pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, mengajar pada beberapa mata kuliah, khususnya kesehatan reproduksi. Kemudian ada kegiatan penelitian yang terkait dengan kesehatan reproduksi juga. Kemudian ada juga kegiatan pengabdian masyarakat. Kalau kegiatan pengabdian masyarakat biasanya kami ada seminggu sekali atau beberapa kali dalam sebulan. Kemudian kegiatan itu kami upayakan untuk melibatkan mahasiswa juga supaya membawa dampak yang besar dan juga bisa mengenalkan mahasiswa lebih baik dengan apa sebenarnya kegiatan di dalam perguruan tinggi itu. Jadi mahasiswa tidak hanya kuliah pulang kupu-kupu, tapi juga ada ikut kegiatan penelitian dan juga pengmas dosen. Selain mengajar tadi mengajar kesehatan reproduksi ya Bu. Selain mengajar itu di Kesmas juga ngajar yang lain kah Ibu? Ya, ada mata kuliah gender dan kesehatan reproduksi. Ini adalah mata kuliah dari kurikulum terbaru yang mana mahasiswa diajak untuk belajar materi yang lebih baru lagi, bukan hanya soal case pro dasar, tapi juga bagaimana pengarus utamaan gender, baik itu di bidang pembangunan maupun di bidang desa-desa. Kemudian penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang responsif gender juga diajarkan di sana, dan bagaimana mengenalkan mahasiswa tentang konsep jangan sampai ada bias gender, dimana kalau kita dengar kata gender itu biasanya kan fokusnya hanya pada perempuan saja ya, padahal maksudnya tidak seperti itu, menghilangkan ketidakadilan baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, sebelum mengobrol lebih lanjut nih Bu, kita kan podcast di sini untuk memperingati Hari AIDS Sedunia ya Bu. Ya, sebenarnya kenapa sih kita harus memperingati hari tersebut Ibu? Oke. Hari AIDS Sedunia ini awal kali dimulai atau dinotifikasikan ya sekitar tahun 1988. Awal tujuannya adalah untuk menggaungkan agar tidak ada lagi orang yang meninggal atau korban HIV/AIDS. Kemudian pada tahun-tahun ke belakang, HIV/AIDS itu setiap tahun dimemorasikan sebagai upaya agar penyakit ini tidak menyebar ke masyarakat luas, dan setiap tahunnya ada tema tertentu yang diambil. Dan tema pada tahun ini yang diusung adalah Putting Ourselves to the Test, Achieving Equality
to end HIV. Maknanya pada tahun ini kita harus menguji diri kita sendiri untuk mencapai kesetaraan demi berakhirnya HIV/AIDS. Maksudnya seperti itu. Jadi dalam tema tahun ini, setiap orang secara global maupun kita yang ada di daerah lokal seperti ini harus bisa bersatu supaya semua orang itu bisa mengakses pelayanan kesehatan, bisa tes HIV. Bukan hanya mereka yang mampu, bukan hanya mereka yang pandai atau yang pintar, semua orang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, tingkat pendidikan apapun, mereka semuanya mendapatkan hak dan akses yang sama supaya bisa melakukan tes VCT misalnya, dan kemudian penyebaran penyakit HIV bisa dicegah. Nah, menurut Ibu nih, dari yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang memiliki peran penting untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Yang berperan penting tentu saja sebagai ahli kesehatan masyarakat di garda terdepan adalah kita semua petugas kesehatan. Namun selain itu tidak menutup kemungkinan untuk membuka partisipasi semua pihak, karena kita butuh lebih banyak orang lagi, lebih banyak pihak lagi untuk menekan penyebaran HIV/AIDS ini. Jika semuanya hanya ditulangpungkan pada petugas kesehatan saja, bisa, tapi mungkin tidak akan cepat, berhasilnya akan lama dan tidak maksimal. Tapi jika semua lini, semua orang, baik dari lintas sektor, sosial, politik dan lain sebagainya, kesehatan bersatu, saya yakin pengentasan atau pengakhiran penyebaran HIV/AIDS ini lebih mungkin untuk diwujudkan sesegera mungkin. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih, Bu, sebenarnya HIV/AIDS itu apa sih, Bu? Oke. Orang seringkali kadangkala bingung atau mencampur adukan pengertian HIV dengan AIDS. Sebenarnya HIV sendiri itu memiliki arti tersendiri, AIDS juga. Human Immunodeficiency Virus atau singkatannya adalah HIV, ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini menyebabkan seseorang menjadi mudah terkena infeksi, menjadi mudah sakit, dan ketika orang itu sudah terkena infeksi dan jatuh sakit dan menderita berbagai macam sindrom-sindrom maupun gejala-gejala penyakit, maka disitulah orang itu disebut mengidap AIDS. Jadi HIV ini adalah virusnya, AIDS adalah sindrom atau gejala-gejala yang dirasakan orang tersebut ketika mengidap berbagai macam penyakit. Oh, berarti HIV/AIDS itu sebenarnya beda ya, Bu ya? HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya yang disebabkan oleh virus HIV tersebut. Betul. Nah, bagaimana sih, Bu, seseorang itu bisa mengidap atau tertular HIV? Ditularkan melalui apa? Baik, HIV/AIDS ini sendiri menular dengan berbagai macam cara, di antaranya adalah melalui pertukaran cairan tubuh. Jadi ketika ada penularan atau masuknya cairan tubuh orang yang terinfeksi ke luka dari orang yang kemudian terinfeksi, maka disitulah kemungkinan HIV/AIDS bisa menular. Kemudian selain itu, HIV/AIDS juga bisa diturunkan dari ibu ke anak, bisa ditularkan dari ibu ke anak melalui berbagai macam mekanisme. Ketika ibu itu hamil, ketika ibu itu melahirkan, juga ketika ibu itu menyusui, ini bisa berpotensi untuk menularkan virus HIV/AIDS juga. Sedangkan dari cairan tubuh tadi penularannya itu bisa berbagai macam cara, ada yang melalui jarum suntik, penggunaan jarum suntik yang bergantian, kemudian melalui hubungan seksual, melalui perlukaan di alat kelamin, juga kemudian pertukaran cairan antara laki-laki dan perempuan ketika melakukan hubungan seksual, itu juga bisa menyebabkan terjadinya penularan HIV/AIDS. Nah, tadi kan dikatakan oleh Ibu itu harus ada luka. Kata kuncinya di situ ya, Bu ya. Cairannya itu bisa masuk ke tubuh kita itu ketika ada luka. Jadi ketika tidak terjadi adanya luka itu masih bisa tertularkan atau tidak, Ibu? Sebenarnya masih bisa juga. Ketika seseorang itu melakukan hubungan seksual, kan ada pertukaran lendir di sana Kemudian jika tidak melalui perlukaan, ini bisa ditularkan dari ibu ke bayi. Utamanya ketika ibu itu hamil. Ketika ibu hamil, ibu mentransfer zat-zat gizi kepada bayi melalui plasenta. Nah, pertukaran zat gizi ini termasuk juga nutrisi dan darah, itu bisa masuk dari ibu
ke bayinya, bisa ditransfer dari ibu ke bayinya. Nah, darah yang dimiliki oleh ibu yang berada dalam ibu ini mengandung virus HIV/AIDS, kemudian melalui plasenta dia juga memberikan nutrisi sekaligus mengalirkan darah kepada bayi. Dari situ proses penularan HIV bisa terjadi. Kemudian ketika ibu menyusui juga seperti itu juga. ASI itu juga dideteksi mengandung banyak virus HIV/AIDS juga pada orang yang positif HIV/AIDS, dan ketika dia menyusui kepada bayinya, nah ini juga bisa menularkan melalui air susu ibu. Ditambah lagi apabila ada luka ya pada puting ibu ketika menyusui awal-awal kali, nah itu juga terbukanya luka itu juga bisa menularkan HIV/AIDS kepada bayinya. Nah, kalau seperti itu berarti kan bisa melalui ASI ya Ibu, dari ibu ke anaknya. Nah, di cairan itu di ASI itu karena ada virus HIV-nya. Nah, bagaimana kita menghindari jika ibu itu hamil terus melahirkan, menyusui tapi sudah mengidap HIV? Apa yang kita lakukan, Bu? Jadi ketika seseorang itu sudah mengidap HIV/AIDS, maka dia harus melakukan tes VCT setiap bulannya, dan kemudian dia juga akan dipantau berapa kondisi CD4-nya. Dia harus mempertahankan kondisi CD4 ini di angka tertentu sehingga aman untuk melakukan kegiatan menyusui, kemudian aman juga untuk hamil dan lain sebagainya. Karena pada saat level CD4 ini tinggi, itu seseorang tidak disarankan untuk hamil dulu kalau bisa. Juga nanti kalau dia melahirkan tidak boleh melahirkan secara normal, harus operasi. Kemudian ketika menyusui, jika level CD4-nya tinggi atau viral load-nya ini juga tinggi, itu juga akan menularkan kepada bayinya. Tapi apabila jumlah virus dalam tubuh itu bisa ditekan dalam angka tertentu, maka bisa dikatakan aman untuk ibu itu menyusui. Jadi intinya adalah dia harus rutin setiap bulan untuk memeriksakan diri dan mengecek viral load dalam dirinya sehingga dia bisa melakukan aktivitas menyusui dan lainnya dengan aman. Terus apakah seseorang itu jika terkena HIV itu bisa sembuh, Ibu? Apakah obatnya itu juga sudah ditemukan atau masih dalam penelitian? Baik, untuk HIV sendiri istilah dalam pengobatannya atau goalnya itu adalah mempertahankan kesehatan ODA ini ya. Jadi tidak bisa menghilangkan serta-merta virus itu dari tubuh orang tersebut. Ketika seseorang sudah terinfeksi, maka yang bisa dilakukan dengan pengobatan antiretroviral itu adalah untuk mencegah replikasi virus lebih banyak. Jadi kita menahan lajunya perkembangan virus ini pada level tertentu sehingga seseorang itu tetap bisa memusuhi infeksi-infeksi yang masuk dalam tubuh dan dia tetap bisa beraktivitas dengan baik, beraktivitas dengan lancar. Tapi untuk menghilangkan virusnya sama sekali total dalam tubuh, sampai sekarang peneliti pun masih mencari cara untuk melakukan itu. Jadi pengobatan yang ada sampai sekarang adalah hanya untuk memastikan bahwa orang itu berada pada kadar virus yang kecil dan orang itu kondisi tubuhnya bisa memerangi infeksi-infeksi sehingga dia bisa melakukan kegiatan dengan normal. Nah, berarti untuk menekan virusnya itu agar tidak bereplikasi atau berkembang biak itu ODA itu harus mengonsumsi obat ya, Ibu? Betul. Nah, itu mengonsumsinya itu seumur hidup atau ada jangka waktu tertentunya? Ya, antiretroviral virus ini dikonsumsi seumur hidup dengan disiplin penuh dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan dan sampai seumur hidupnya. Apabila dia terlupa untuk mengonsumsi itu, maka akan ada kesempatan virus HIV/AIDS untuk kembali berkembang, kemudian menekan kembali imunitas tubuh, maka orang itu bisa mudah sakit lagi dan mudah terinfeksi berbagai macam virus penyakit. Nah, misalnya kita menjadi masyarakat atau orang yang berada di dekat ODA ya, Ibu. Nah, bagaimana cara kita bersikap kepada orang yang orang dengan HIV/AIDS tersebut? Oke. Ketika kita berada di tengah masyarakat dan ada anggota dari masyarakat kita yang positif HIV/AIDS, tentu yang kita lakukan adalah tidak boleh mengucilkannya. Kita harus tahu bahwa orang yang terkena HIV/AIDS itu bisa mendapatkan virus itu dari berbagai macam sumber.
penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak sedikit jumlahnya perempuan ibu rumah tangga yang dia tidak pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah atau tidak pernah menginjakkan diri di dunia hitam misalnya, lalu kemudian dia terinfeksi HIV/AIDS dari suaminya. Sangat mungkin sekali. Padahal orang selalu mengasosiasikan atau melabeli orang, menstigma orang bahwa HIV/AIDS itu pasti diidap oleh orang yang berada di dunia hitam gitu ya. Maksudnya stigmanya. Ya, dia pasti melakukan sesuatu yang berhubungan dengan dosa dan lain sebagainya, sehingga orang cenderung berpikiran negatif, orang cenderung memandang sebelah mata, orang cenderung mengucilkan. Padahal sebenarnya yaitu tadi di beberapa kasus orang itu mendapatkan infeksi HIV/AIDS bahkan dia tidak ketahui itu dari mana. Dari sebuah ketidaksengajaan. Maka dari itu yang harus diberikan tentu saja adalah memberikan support yang baik. Kita harus menginformasikan, apalagi kalau Anda seorang kesmas ya, kita harus menginformasikan bahwa ada fasilitas pelayanan kesehatan, ada klinik, ada rumah sakit, ada puskesmas yang memberikan pelayanan untuk kita tes VCT. Nah, tadi kan HIV itu tidak stigmanya sudah jelek sekali ya Bu. Sudah orang yang terkena HIV pasti hidup di dunia gelap seperti itu. Nah, orang itu kan seperti yang Ibu katakan tadi, misalnya ibu rumah tangga pun bisa tertular melalui suaminya. Nah, bagaimana Bu cara kita menghindari agar HIV ini tidak sampai menginfeksi kita gitu? Apabila konteksnya adalah pencegahan untuk HIV/AIDS. Untuk pencegahan HIV/AIDS sendiri ini ada beberapa cara. Orang kesmas punya singkatan yang bagus untuk mengingat-ingat cara pencegahan ini. Biasanya kita sebut dengan A, B, C, D, dan E. A itu artinya adalah abstinen. Orang tidak perlu melakukan hubungan seksual jika dia belum menikah. Jangan sampai kita melakukan hubungan seksual sebelum kita menikah. Kemudian yang B ini adalah be faithful. Be faithful itu artinya kita harus setia pada satu pasangan yang kita sudah tahu bahwa pasangan ini status kesehatannya baik. Atau apabila kita tahu pasangan kita ini ternyata positif HIV/AIDS, maka kita segera mengambil langkah-langkah pencegahan supaya tidak tertular. Misalnya menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. Kemudian yang C ini adalah penggunaan kondom yang konsisten apabila kita sudah mengetahui pasangan kita itu positif HIV/AIDS. Kemudian D itu adalah don't use drug, artinya jangan menggunakan drug atau obat-obatan terlarang, terutama jika menggunakan jarum suntik, karena pernah booming sekali pada tahun 90-an ya, ini menyebarnya HIV/AIDS dikarenakan oleh jarum suntik. Kemudian yang terakhir yaitu education, bahwa kita harus meningkatkan kemampuan pencegahan ke semua orang. Kita harus beritahu semua orang bahwa penyakit HIV/AIDS ini bisa menular, baik itu menggunakan jarum suntik atau kadang juga pisau cukur, agar orang itu tahu pencegahan yang harus dia lakukan seperti apa. Nah, itu tadi kan pencegahan dari sudut pandang masyarakatnya ya Bu, yang masyarakat bisa lakukan untuk mencegah HIV ini. Nah, kalau dari sudut pandang seorang kesehatan masyarakat nih Bu, upaya promotif dan preventif yang bisa dilakukan itu seperti apa? Kalau dari sisi kesehatan masyarakat, upaya promotif dan preventif ini bisa dilakukan dengan memberikan edukasi atau pendidikan dan juga menggalakkan tes VCT. Untuk promotif sendiri, kegiatan edukasi yang bisa dilakukan ini bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan. Biasanya kita seperti datang ke SMA, memberitahu tentang HIV/AIDS, kemudian juga membuat sebuah organisasi remaja yang dia memberitahukan banyak orang tentang informasi Kespro termasuk di dalamnya HIV/AIDS, misalnya melalui PIK-R dan lain sebagainya. Kemudian memasukkan mata kuliah mengenai HIV/AIDS ini ke dalam sebuah kurikulum, baik itu di SMA ataupun perguruan tinggi, untuk memperkenalkan bahaya ini. Bentuk-bentuk edukasi seperti ini masuk ke dalam kegiatan yang sifatnya promotif. Kemudian untuk yang preventif ini kita bisa menggalakkan adanya tes VCT kepada semua orang, terutama populasi kunci ya, atau mereka yang rentan punya risiko besar untuk mengidap terinfeksi HIV. Nah, ini harus didorong supaya semuanya sukarela untuk memeriksakan dirinya
apakah saya ini jangan-jangan terinfeksi HIV/AIDS atau tidak. Populasi kunci ini adalah mereka yang melakukan hubungan seksual atau punya kontak seksual yang cukup aktif dan melakukannya dengan berganti pasangan, misalnya seperti itu, pekerja seks komersial, atau mungkin mereka yang bekerja di luar kota, kemudian juga memakai jasa seperti itu ya, pekerja seks komersial. Nah, ini adalah contoh-contoh populasi kunci yang dia harusnya secara sukarela memeriksakan dirinya dengan divisi klinik ini, apakah dia positif HIV atau tidak. Nah, mungkin itu salah satu contohnya ya Bu ya, pekerja yang bekerja di luar kota, seorang suami yang bekerja di luar kota, terus memakai jasa-jasa seperti itu, lalu pulang ke rumah bisa menularkan ke keluarganya, ke istrinya, seperti itu. Nah, berarti menurut Ibu, apakah keluarga ini juga memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan penyakit HIV? Saya rasa iya. Keluarga dari berbagai macam sudut ya. Dari keluarga ini, keluarga inti sendiri pertama, ketika anak itu masih kecil, ada beberapa penelitian yang mengkaitkan bahwa ada hubungan antara keharmonisan keluarga dengan aktivitas seksual yang aktif, kemudian aktivitas seksual tidak aman, lalu kemudian berujung kepada HIV. Ini beberapa penelitian memang ada yang menunjukkan hasil seperti itu. Sehingga di unit agama sendiri, setidaknya di keluarga kita harus membentengi keluarga dengan iman atau agama, pengertian agama yang baik, bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum menikah seperti hubungan seksual itu lebih baik jangan dilakukan. Kemudian hadirnya sosok ayah, kemudian keharmonisan keluarga ini juga memberi dampak yang besar terutama pada kesehatan mental atau psikis seseorang. Ada kalanya orang itu merasa keluarganya tidak lengkap, kemudian dia mencari pelarian atau mencari perhatian karena dia tidak mendapatkan perhatiannya dari keluarga terdekat, dia mencari perhatian dari teman-teman sebayanya, padahal lingkup atau circle teman sebayanya ini sendiri kadangkala tidak sehat. Banyak paparan terhadap narkoba, kemudian pergaulan yang bebas, aktivitas seksual yang tidak aman seperti itu, sehingga itu membuka pintu seseorang untuk mendapatkan infeksi HIV/AIDS. Nah, itu berarti termasuk dampak dari lingkungan ya Bu ya. Nah, ada sebuah statement ini Ibu yang berisi lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kejadian penyakit HIV/AIDS karena pada masa kini perlu memilih dalam lingkungan pergaulan. Nah, menurut Ibu bagaimana mengenai statement tersebut? Saya rasa betul ya, ada benarnya. Karena ketika seseorang itu bergaul dengan lingkungannya, maka pergaulan itu membawa dampak yang besar kepada anggota kelompok tersebut. Suatu contoh, ini ada sebuah penelitian bahwa kalau misalnya ada sebuah geng ya terdiri dari 8 atau 5 atau 10 orang, semuanya kesembilannya atau hampir kesemuanya ini punya pacar, maka 2 atau 1 yang tidak punya pacar ini akan merasa, apa yang salah dengan saya ya, temanku ini punya pacar semua, apakah saya ini tidak punya pacar karena saya tidak cantik mungkin, atau saya tidak menarik. Jadi ada rasa di dalam dirinya bahwa sepertinya saya harus seperti teman saya karena mereka memiliki pasangan, ini berarti mereka cantik, mereka dipercaya dan lain sebagainya, padahal tidak seperti itu. Jadi pengaruh teman sebaya ini sangat besar, dan apabila teman sebaya di lingkungan ini cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas seksual yang tidak sehat, tidak bertanggung jawab, kemudian juga penggunaan zat-zat psikotropika, narkoba dan lain sebagainya, maka orang itu ya harus bisa asertif ya, bisa melakukan komunikasi asertif. Artinya ketika dia tidak mau, ya dia harus mengkomunikasikan bahwa saya tidak mau dan tidak bersedia diajak. Ada kalanya orang itu merasa sungkan, kemudian merasa malu, merasa tidak enak hati untuk menghindari ajakan kawan-kawan dekat. Nanti dibilang tidak solider dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita memang harus punya kemampuan untuk mengatakan tidak, menolak, dan kemudian tidak ikut serta jika diajak sesuatu yang tidak sesuai dengan kata hati. Berarti statement pada masa kini kita perlu memilih dalam pergaulan itu penting ya Bu ya. Nah ini Bu, mayoritas di sini dikatakan mayoritas ODA itu meninggal karena adanya pikiran atau stigma dari masyarakat. Menurut Ibu, apakah persepsi itu tuh benar?
meninggal secara langsung karena stigma masyarakat tentu saja tidak secara langsung ya. Tapi kita harus sadari bahwa Oda itu sudah menderita double pain gitu. Secara fisik dia menderita penyakit. Kemudian secara mental ketika tidak ada support dari orang di sekitarnya, tidak ada tempat untuk dia bisa berbicara, itu pun sudah pain yang kedua kalinya, sudah penderitaan yang kedua kalinya. Jadi orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS ini mengalami sebuah dilema juga. Haruskah saya katakan pada orang bahwa saya ini positif HIV/AIDS, tapi jika saya sampaikan orang-orang akan menganggap diri saya ini negatif dan lain sebagainya. Tapi jika tidak saya sampaikan, bagaimana menjelaskan? Padahal mungkin dia menarik diri dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menghalangi Oda untuk bersemangat mencari pengobatan dan menyembuhkan dirinya. Jadi karena dia berlindung atau bersembunyi supaya orang tidak tahu bahwa dirinya Oda, ya dia tidak akan berobat, dia tidak akan ke klinik VCT dan lain sebagainya. Kemudian kalau orang-orang di sekitarnya itu justru suportif ya, ini sudah waktunya nih minum obat dan lain sebagainya, maka Oda sendiri ini kan bisa terbantu minum obat secara teratur, dia tidak perlu malu minum obat di depan orang lain. Terus kemudian kalau sakit misalnya lama sedang pada fase yang infeksi masuk gitu ya, dia tidak perlu menjelaskan saya ini sakit apa sebenarnya. Jadi Oda dengan masyarakat yang suportif di sekitarnya, tentu saja secara mental dia akan lebih bahagia, dan harapannya itu juga membuat dia bersemangat untuk berobat, sehingga akan lebih sehat juga dalam waktu yang lebih lama dibandingkan mereka yang hanya murung menerima nasib, tidak mengambil pengobatan. Tentu saja mungkin peluangnya untuk meninggal lebih besar ya daripada yang melakukan pengobatan. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang suportif seperti yang Ibu katakan tadi, itu menurut Ibu itu menjadi peran siapa ya, Bu? Untuk Odanya sendiri kan pasti tidak mungkin menjelaskan ke orang-orang di lingkungan sekitarnya bahwa saya mengidap ini perlu support, kan tidak mungkin ya, Bu ya. Ya, peran yang dapat menjalankan agar terciptanya masyarakat yang suportif itu peran siapa, Ibu? Saya rasa kalau kita menunjuk satu peran, tentu saja kita tidak bisa menyerahkan ini peran petugas kesehatan ya. Petugas kesehatan, petugas Kesmas itu adalah inisiator, fasilitator. Selanjutnya orang harus terpapar informasi mengenai HIV/AIDS sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Karena kalau sudah orang itu tahu mengenai HIV/AIDS yang benar seperti apa, bagaimana cara penularannya, dia akan bisa menjelaskan kepada orang lain dengan benar juga. Jadi tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang benar melalui HIV/AIDS ini bukan dibebankan pada salah seorang petugas saja atau salah sebuah lini pekerja kesehatan, namun tanggung jawab kita semua ya untuk saling sharing dan saling mengingatkan. Berarti edukasi perlu ya, Bu ya? Betul, kepada masyarakat, semua pihak ya. Berarti bisa dikatakan kesehatan masyarakat juga punya peran ya, Bu ya? Penting malah. Untuk justru mengedukasi masyarakat ini. Iya, sejak mahasiswa Kesmas itu sendiri masuk ke dalam kampus Kesmas, dia kan pasti sudah terpapar ya materi dengan HIV/AIDS dan lain sebagainya. Itu harapannya selain bekal informasi untuk dirinya sendiri, tentu untuk teman-temannya yang ada di kampung, yang ada di kosan, yang beda jurusan. Kemudian juga ketika dia nanti lulus, dia bisa sampaikan ke keluarga terdekat, kemudian keluarga yang lebih besar, sampai akhirnya ketika nanti dia sudah bekerja, tanggung jawabnya lebih besar lagi menyampaikan HIV/AIDS ini ke semua pihak. The last question nih, Bu ya. Okay. Yang seperti yang kita ketahui nih, zaman sekarang anak-anak muda itu lifestyle-nya sudah tidak karuan, sudah banyak yang melewati batas. Nah, bagaimana pendapat Ibu ini perihal gaya hidup anak muda zaman sekarang yang cenderung bebas dalam berhubungan dan terkadang mewajarkan seks pranikah? Sebagian remaja mungkin memilih pergaulan seperti itu. Sebagian remaja yang lain saya rasa masih bisa membentengi dirinya dalam pergaulan yang sehat ya. Nah, untuk mereka yang sudah berada dalam circle
kegiatan yang berpotensi risiko tinggi dalam menularkan HIV/AIDS, ini perlu disadari bahwa hati-hati mulai dari sekarang. HIV itu bisa mendatangi atau menginfeksi kita dengan cara yang tidak diduga-duga. Ada suatu peristiwa di mana ada seorang pasangan ya, laki-laki dan perempuan, ini masih pacaran. Kemudian dia itu yang laki-laki ini menjaga yang perempuan dalam artian tidak melakukan hubungan seksual sampai pada waktu yang ditentukan. Namun ternyata pacarnya yang perempuan ini punya beberapa pacar yang lain, dan ternyata dia sudah aktif seksual dengan pacar yang lain ini. Kemudian si perempuan ini ternyata mendapatkan HIV/AIDS dari salah satu pacar yang dirahasiakan ini. Ini kalau orang melihat sekilas ya, ini kan pasangan baik-baik saja, tidak kenapa-napa, kok dia yang perempuan dapat HIV/AIDS dari mana? Pasti yang perempuan ini juga tidak akan menyangka bahwa tindakannya itu membuat dia ternyata terinfeksi HIV/AIDS seperti itu. Jadi tindakan-tindakan seperti ini ya, apalagi kalau sudah seksual aktif, itu memang harus dengan sadar. Makanya kalau sebagian di perguruan tinggi ya, prof-prof besar itu mengingatkan bahwa penggunaan kondom itu sangat penting. Kampanye penggunaan kondom itu sangat penting. Bukan karena kita itu melegalkan pakailah kondom. Dengan kondom maka Anda akan selamat, sehingga orang itu dengan bebas melakukan hubungan seksual dengan kondom, bukan memarakkan aktivitas seksualnya. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dari zaman dulu sampai zaman sekarang, aktivitas seksual di luar nikah itu tetap ada yang melakukan. Jika itu sudah tidak bisa terbendung lagi, sudah tidak bisa ditahan, dan sudah tidak mampu dicegah lagi oleh orang itu, maka pilihan terakhir itu adalah barriernya, itu adalah kondom. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan kampanye kondom itu melegalkan atau memarakkan aktivitas seksual, hubungan seksual sebelum menikah, tapi itu sudah bentuk perlindungan terakhir ketika orang itu sudah tidak bisa dicegah lagi untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain ya, maka ya paling aman terakhir itu adalah penggunaan kondom itu sendiri. Nah, Ibu, untuk penutup, boleh nggak Bu, saya meminta Ibu untuk memberikan pesan kepada teman-teman saya yang ada di luar sana, khalayak muda, agar lebih sehat dalam berhubungan, bergaul, seperti itu. Oke. Silakan Ibu. Baik, pesan saya untuk para kaula muda, berhati-hatilah ketika Anda bergaul, pikirkanlah konsekuensi dari tindakan Anda. Terutama Anda harus ingat bahwa penularan HIV/AIDS itu bisa terjadi dari hubungan seksual yang tidak aman. Jadi sebelum melakukan hal-hal tersebut atau sebelum Anda dibuat tidak sadar untuk melakukan hubungan seksual yang berisiko, lebih baik amankan diri Anda dari pergaulan yang tidak sehat. Ibu Ratna, thank you so much udah meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi keren seputar HIV/AIDS. Stay healthy, Ibu Ratna. Terus hopefully saya bisa ketemu Ibu di kelas dan Ibu masih bisa mengenali saya. Dan sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih juga yang udah nonton. Hope it can educate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelum kita tutup, kita jargon ya Bu ya. Oke, jargonnya. Waspada HIV/AIDS, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke. Kita coba semuanya boleh ikutan. Waspada HIV/AIDS, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Terima kasih.